Langkah pertama, siapkan daging tetelan sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya tetelannya saya akan rebus terlebih dahulu. Masak air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan daging tetelannya. Aduk merata supaya semua daging terkena air. Kemudian rebus daging sebentar aja, kurang lebih 10 atau 15 menit dihitung dari air mendidih lagi ya. Ini untuk rebusan pertama yang nanti saya akan buang airnya. Fungsinya untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah direbus kurang lebih 10 menit, kemudian angkat daging dan tiriskan dan buang airnya. Selanjutnya rebus daging tetelan kembali dengan air yang baru secukupnya. Tambahkan garam setengah sendok makan. Jahe yang sudah dipotong tipis-tipis secukupnya untuk menghilangkan amisnya. Aduk-aduk supaya garam larut merata, kemudian rebus. Saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Rebus kurang lebih 25 menit dihitung dari knop presto berdesis seperti ini. Untuk merebus pakai panci biasa, rebus kurang lebih sampai 1 jam. Atau pakai metode apapun, yang penting dagingnya menjadi empuk ya. Sambil presto tetelan, saya akan siapkan untuk bahan yang lain. Labu siam 1 buah seberat 550 gram. Buang makalnya sedikit, kemudian belah. Setelahnya gosok-gosok seperti ini untuk mengeluarkan getahnya. Setelah digosok-gosok beberapa saat sampai mengeluarkan getahnya seperti ini. Kemudian terlebih dahulu getahnya saya bersihkan menggunakan tisu supaya getahnya tidak menempel di tangan saat mengupas labu. Kupas labu tipis-tipis sampai bersih. Setelah labu dikupas sampai bersih, kemudian potong-potong labu saya potong memanjang korek api. Selanjutnya saya pakaiin wortel juga sebanyak 200 gram yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Sama untuk wortelnya saya potong memanjang korek api ya. Atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua wortel dipotong-potong, tempatkan di wadah. Sisihkan terlebih dahulu, kemudian untuk labunya, tambahkan garam setengah sendok makan. Kemudian remas-remas sampai labu menjadi lentur. Setelah labu menjadi lemas atau lentur seperti ini, cuci labu sampai bersih, sampai tidak asin lagi. Kemudian kembali ke tetelan yang tadi kita presto. Ini udah di presto kurang lebih 25 menit. Matikan kompor. Setelah knop presto berhenti berputar, buang uapnya sampai habis supaya nanti pas kita buka tutup presto aman ya. Setelah uap benar-benar habis, buka tutup presto. Ini dagingnya sudah matang dan empuk. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya saya akan bikin untuk bumbunya. Bawang merah kurang lebih 12 siung yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Bawang putih 10 siung. Cabai merah besar 6 buah yang sudah dibuang bijinya supaya tidak terlalu pedas. Boleh diganti dengan cabai merah keriting. Kemiri 5 butir. Ketumbar butiran 1,5 sendok teh penuh. Boleh pakai ketumbar bubuk, kunyit bubuk 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit atau secukupnya, bisa diganti dengan air. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai cobek. Haluskan sampai benar-benar halus. Oh ya, ini udang ebinya sengaja saya masukkan menyusut. Setelah bumbu di blender sebentar, menyusut dan ebi bisa masuk. Udang ebi sebanyak 2 sendok makan yang sudah diseduh dengan air panas sebentar. Kemudian haluskan kembali sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya tumis bumbu halus, tidak perlu menambahkan minyak karena waktu memblendernya sudah memberi minyak ya. Tumis sekalian untuk rempah aromatiknya, diantaranya daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah. Setelah bumbu dirasa benar-benar matang dan tanah, kemudian masukkan air kaldu atau air bekas rebusan daging yang kedua ya teman-teman, sebanyak kurang lebih 2 liter. Dan masukkan juga tetelannya, labu, wortel, seasoning diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml, boleh pakai santan segar, itu lebih bagus. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Kemudian masak sampai wortel dan labu matang, tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Setelah labu dan wortel dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan.
Tara, ini dia sayur ketupat labu tetelan versi Mama Ryan yang rasanya sedepol, creamy, gurih banget, wangi. Auto keluarga akan memuji kalau teman-teman menggunakan resep ini. Dijamin insya Allah teman-teman akan suka banget dan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan telur ayam, boleh pakai telur bebek ataupun telur puyuh. Ini sebanyak 16 butir atau seberat 1 kg yang sudah dicuci bersih, kemudian tata di wajan atau di panci. Kemudian beri air secukupnya sampai semua telur tertutup dengan air. Selanjutnya rebus telur kurang lebih 10 atau sampai 15 menit dihitung dari air mendidih. Sambil merebus telur, saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 12 siung. Cabai merah besar 3 buah boleh diganti dengan cabai merah keriting. Lengkuas, jahe, dan kunyit kurang lebih masing-masing 1 cm. Kemiri 5 butir. Kemudian tambahkan minyak goreng sedikit atau secukupnya supaya bumbunya jadi lebih halus. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus kurang lebih jadi seperti ini. Siapkan juga untuk bumbu yang lain, bawang merah 15 siung yang sudah dirajang tipis. Cabai rawit hijau utuh kurang lebih 40 gram, cabai rawit merah utuh kurang lebih 50 gram, daun jeruk 5 lembar, serai 3 batang digeprek, temu kunci 3 ruas yang sudah digeprek juga. Dan di masakan ini diperlukan petisnya karena ciri khasnya saya pakai petis udang. Siapkan juga santan, saya pakai santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml. Kembali ke telurnya, ini telurnya sudah direbus kurang lebih 12 menit, matikan kompor. Kemudian buang airnya, bilas beberapa kali sampai air bilasannya tidak panas lagi. Setelah dibilas beberapa kali, kemudian rendam telur kurang lebih 2 atau sampai 3 menit supaya nanti telurnya gampang dikupas ya teman-teman. Setelah direndam kurang lebih 2 atau sampai 3 menit, kupas telurnya. Dan di telurnya gampang dikupas, hasilnya mulus, lakukan sampai selesai. Setelah semua telur selesai dikupas, sisihkan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Saya tumis terlebih dahulu bawang merah, serai, temu kunci, dan daun jeruknya. Aduk supaya tidak gosong bawangnya, kemudian tumis bawang merah sampai matang, sampai wangi, berubah warna menjadi sedikit kuning keemasan. Setelah bawang merah matang, kemudian masukkan bumbu halusnya. Tumis kalian untuk seasoningnya supaya bumbu cepat kering, diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, lada bubuk, dan sedikit micin. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Aduk tumis kembali sampai bumbu matang dan tanak. Setelah dirasa bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan petisnya, saya pakai sebanyak kurang lebih 100 gram. Aduk dulu sebentar supaya petisnya sedikit tertumis, kurang lebih setengah menit atau sampai 1 menit. Setelahnya tambahkan air sedikit dulu untuk melarutkan petisnya supaya tercampur rata dengan bumbu. Setelah petis tercampur rata dengan bumbu, kemudian tambahkan air. Total air dari yang pertama masuk jadi 500 ml. Masukkan juga santannya. Aduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Saya tambahkan kecap manis sedikit supaya warnanya lebih gelap dan cantik. Aduk kembali sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah benar-benar tercampur rata dan mendidih, masukkan telur dan cabenya. Aduk kembali, kemudian masak sampai kuah sebagian menyusut menjadi nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah sebagian menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini dan mengental, matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia telur petis khas Jawa Timur versi Mama Ryan.
yang rasanya Masya Allah dahsyat banget nikmatnya. Bumbunya aja kalau dimakan pakai nasi bisa-bisa habis sebakul teman-teman. Karena memang rasanya sedahsyat itu, dijamin teman-teman akan suka dan ketagihan banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai daging sapi bagian sengkel yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Selanjutnya siapkan kelapa parut dari 1 butir kelapa ukuran sedang. Kemudian kelapanya kita sangrai terlebih dahulu untuk bikin kelapa gongseng atau bahasa Padangnya ambu-ambu. Ada tahapan cepat supaya mesangrai kelapanya cepat berubah warna menjadi golden brown, tapi tidak gosong ya teman-teman. Pertama pergunakan api besar sambil terus diaduk sampai kelapanya diaduk terasa ringan, tidak berat lagi. Setelah kelapa diaduk terasa ringan, baru kecilkan api menjadi api sedang, kemudian terus lanjut diaduk-aduk sampai kelapanya berubah warna sedikit kecoklatan seperti ini. Setelah sedikit kecoklatan seperti ini, kemudian kecilkan api menjadi api yang sangat kecil dan terus diaduk sampai kelapa berubah warna menjadi golden brown. Setelah kelapa berubah warna menjadi golden brown merata seperti ini, matikan kompor. Selanjutnya saya akan haluskan menggunakan chopper supaya cepet ya. Kalau teman-teman mau pakai cobek juga nggak apa-apa. Kayak tadi saya menambahkan minyak goreng sedikit aja, kurang lebih 2 sendok makan, supaya pemutaran choppernya lebih gampang. Haluskan sampai halus kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bumbunya, pertama saya siapkan untuk rempah keringnya. Kemiri lada putih, lada hitam, ketumbar, bunga lawang, kapulaga, cengkeh, pala, dan kayu manis. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Ini nanti semua saya akan sangrai terlebih dahulu terkecuali ini jintennya. Karena jintennya sebelumnya sudah saya sangrai. Jadi jintennya waktu itu ini dibawain mertua dari kampung yang sudah disangrai sama mertua di kampung. Selanjutnya untuk bumbu basahnya, cabai merah besar sebanyak 350 gram yang sudah saya buang bijinya. Cabai rawit hijau 60 gram supaya rasa rendangnya tidak terlalu pedas. Kalau teman-teman tidak mau buang bijinya juga nggak apa-apa. Dan di sini saya tidak pakai cabai merah keriting. Kalau teman-teman mau pakai cabai merah keriting juga boleh ya. Bawang putih sebanyak 200 gram, bawang merah sebanyak 250 gram. Saya ambil bagian ke tengahnya kurang lebih 7 batang. Lengkuas 100 gram, jahe 100 gram. Selanjutnya untuk rempah kering yang tadi kita siapkan, kita sangrai terlebih dahulu. Aduk kemudian sangrai sampai berubah warna menjadi sedikit kecoklatan. Menggunakan api kecil supaya tidak cepat gosong. Setelah warnanya sedikit menggelap, proses sangrai sudah selesai, matikan kompor. Kemudian sisihkan, selanjutnya saya akan blender bumbu basah. Bumbu basah saya akan blender menjadi 2 kali karena tidak muat dan supaya pemutarannya lebih gampang. Tambahkan air sedikit atau secukupnya, kemudian haluskan. Saya menggunakan blender, boleh pakai ulekan, haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, pindahkan ke wadah lain karena blendernya masih saya akan pakai. Untuk bumbu basah sebagiannya lagi. Dan kemiri yang tadi kita sangrai saya haluskan bareng dengan bumbu basah. Karena kalau dihaluskan bareng rempah kering lainnya akan menghambat proses pemutaran blender. Karena kemiri mengeluarkan minyak, bikin menggumpal kalau di blender bareng bersama rempah kering. Tambahkan air sedikit atau secukupnya, kemudian blender sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya haluskan rempah kering. Pakai dry grinder atau blender khusus bumbu keringnya. Kemudian haluskan, saya pakai blender lain. Karena blender yang tadi Miko mesinnya sudah panas. Blender kalau mesinnya sudah panas tidak bisa muter lagi ya. Harus diistirahatkan terlebih dahulu baru bisa muter lagi. Blender rempah kering sampai benar-benar halus seperti ini. Kalau nggak mau repot, rempah keringnya bisa pakai yang instan yang sudah digiling. Namanya bumbu kambing, bisa dibeli di pasar atau di online. Tapi pemakaiannya harus disesuaikan dengan banyaknya daging. Jangan kebanyakan nanti pahit. Selanjutnya siapkan wajan, tuang santan ke dalamnya sebanyak 3,5 liter dari 3 butir kelapa. Masukkan juga bumbu-bumbu. Ini pertama bumbu basah, bumbu rempah kering yang tadi kita blender. Tambahkan daun jeruk kurang lebih 15 lembar. Daun kunyit saya pakai 4 lembar karena kecil-kecil yang sudah disimpul. Daun salam kurang lebih 10 lembar.
Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Kemudian masak terlebih dahulu sebelum masuk daging, kurang lebih sampai hampir setengah menyusut. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Setelah santan dirasa hampir setengah menyusut, kemudian masukkan dagingnya. Tambahkan juga untuk seasoningnya, garam, kaldu bubuk, dan micin. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Asam jawa 20 gram yang sudah dilarutkan dengan air sedikit. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata, kemudian masak sampai daging matang dan empuk. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, daging matang merata dan santan tidak pecah. Pergunakan api kecil supaya daging benar-benar matang dan empuk. Setelah setengah perjalanan memasak daging atau menuju kalio, masukkan terlebih dahulu untuk ambu-ambunya. Aduk-aduk masak kembali sampai daging benar-benar matang dan empuk dan kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek. Setelah daging matang dan empuk, kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tapi kalau teman-teman mau lebih menyusut lagi, boleh lanjut dimasak. Kalau saya sukanya yang seperti ini masih basah. Tada, ini dia rendang Padang versi Mama Ryan yang rasanya tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Nikmatnya jadi the best, dijamin. Insya Allah teman-teman akan suka banget dan ketagihan banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama saya siapkan hati ampela plus jantungnya. Sudah dibersihkan keadaan bersih seberat 1 kg. Selanjutnya terlebih dahulu rebus hati ampelanya untuk menghilangkan amisnya. Rebus air secukupnya, setelah mendidih masukkan hati ampelanya, tambahkan rempah aromatik dan 1 bungkus bumbu instan ayam goreng. Jadi hati ampela akan wangi dari rempah aromatik dan wangi dari bumbu, sekaligus memberi rasa semakin gurih. Jadi tujuan memberi bumbu instan ayam goreng. Selain menambah gurih, juga untuk memaksimalkan menghilangkan amis di hati ampelanya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian rebus hati ampela sebentar aja, kurang lebih 5 atau sampai 7 menit. Dihitung dari air mendidih lagi ya. Sebelum merebus hati ampela, saya akan potong-potong kentang. Siapkan kentang saya pakai sebanyak 900 gram yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong saya potong dadu seperti ini. Setelah semua kentang dipotong-potong, tempatkan di wadah, kemudian beri air sampai semua kentang tertutup air. Rendam kentang terlebih dahulu supaya tidak berubah warna sampai saatnya dimasak. Setelah hati ampela direbus kurang lebih 7 atau sampai 15 menit dihitung dari air mendidih lagi. Matikan kompor, kemudian angkat hati ampela dan tiriskan. Kemudian potong-potong hati ampela ini, hati ampelanya sudah tidak panas lagi atau menjadi hangat. Tadi saya diamkan sebentar supaya saat memotong hati ampela tidak panas di tangan ya teman-teman. Saya cukup potong seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua hati ampela dipotong-potong, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut saya akan bikin untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, jadi saya hitung 15 siung. Bawang merah juga 15 siung. Cabai merah keriting kurang lebih 150 gram. Untuk rasa yang lebih pedas boleh dimix dengan cabai rawit ya teman-teman. Kemiri 7 butir. Jahe sedikit kurang lebih setengah senti. Tambahkan air sedikit atau secukupnya, bisa diganti dengan minyak goreng supaya bumbunya jadi lebih halus. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun cobek. Haluskan kalau menggunakan chopper semaksimal mungkin menjadi halus, kurang lebih jadi seperti ini. Supaya rasanya lebih ajaib, saya tambahkan permata hijau atau pete. Untuk pete opsional ya, boleh di skip. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng kentang yang tadi kita potong-potong. Ratakan supaya semua kentang terkena minyak, kemudian goreng kentang sampai matang, sampai permukaannya kering dan berkulit. Jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik ya supaya kentang matang merata. Pastikan menggoreng kentang sedikit lebih kering ya teman-teman, supaya nanti pas kentang terkena bumbu tidak hancur. Selanjutnya goreng hati ampela yang tadi kita rebus sampai terlebih dahulu. Taburi minyaknya dengan tepung terigu sedikit lebih banyak, karena hati ampela yang direbus kemudian digoreng sangat meledak-ledak ya. Pemberian tepung terigu sedikit lebih banyak sangat efektif.
Untuk meredam supaya hati ampela tidak meledak-ledak saat digoreng, goreng sebentar aja kurang lebih 3 menit sampai warnanya sedikit kecoklatan seperti ini. Selanjutnya tumis bumbu halus dengan minyak goreng secukupnya. Tumis kalian rempah aromatiknya diantaranya serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai benar-benar matang dan tanak. Setelah bumbu benar-benar matang dan tanak, kemudian tambahkan air sedikit kurang lebih 100 ml. Tambahkan juga untuk seasoningnya diantaranya garam, gula merah, kaldu bubuk, terasi, lada bubuk, dan sedikit micin. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Saya tambahkan juga santan instan 1 bungkus. Kemasan 65 ml, aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata bumbu mendidih, masukkan petenya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sebentar sampai pete sedikit matang atau sedikit layu. Setelahnya masukkan hati ampelanya yang tadi kita goreng dan kentang. Kecilkan api kemudian masak cukup sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, sambal goreng kentang ati versi Mama Ryan yang rasanya sedepol nih teman-teman. Dimakan dengan nasi hangat atau pelengkap makan ketupat, sama-sama bikin nambah terus, yuk bikin. Insya Allah teman-teman akan ketagihan banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ini adalah salah satu menu spesial teman makan ketupat atau lontong di saat lebaran. Opor ayam dan yang keluarga suka itu yang kuahnya kental, medok, dan bumbunya meresap ke ayamnya. Creamy, gurih, legit, nikmat, paripurna. Dan ini adalah resep andalan saya, sudah banyak yang membuktikan di video lama, katanya enak banget. Dijamin insya Allah teman-teman akan suka banget setelah mencoba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai ayam kampung 1 ekor atau seberat hampir 2 kilo 1900 gram yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Kemudian ayamnya saya akan rebus sebentar terlebih dahulu untuk menghilangkan amisnya. Masak air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya, tambahkan jahe 2 cm yang sudah dipotong-potong tipis. Ratakan supaya semua ayam terkena air, kemudian rebus ayam kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih lagi ya. Sambil merebus ayam, saya akan bikin untuk bumbunya. Bawang putih 12 siung yang sudah dipotong-potong supaya gampang halus. Bawang merah 15 siung. Jahe sedikit kurang lebih 1 cm. Lengkuas kurang lebih 1,5 cm. Serai 3 batang, ambil tengahnya, dipotong-potong. Kunyit 3 cm atau 1 ruas. Kemiri, ketumbar, merica, jinten yang sudah disangrai. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Tambahkan minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya, bisa diganti dengan air. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai cobek, haluskan sampai benar-benar halus. Kurang lebih jadi seperti ini. Kembali ke ayamnya, ini sudah direbus kurang lebih 10 menit. Matikan kompor, angkat ayam dan tiriskan, kemudian buang airnya. Selanjutnya tumis bumbu halus yang tadi kita bikin. Tambahkan minyak goreng sedikit aja karena waktu memblender bumbu sudah menambahkan minyak goreng ya. Tumis sekalian daun salam 3 lembar, daun jeruk 4 lembar, dan seasoning supaya bumbu ditumis cepat kering diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu benar-benar matang dan tanak, kemudian masukkan ayamnya yang tadi kita rebus sebentar. Aduk-aduk dulu sampai semua tercampur rata. Setelahnya tambahkan santan encer sebanyak 1800 ml. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata, kemudian masak sampai ayam matang dan empuk. Dengan api kecil supaya santan menyusut, ayam sudah matang dan empuk ya. Ayam kampung matangnya lama, kalau teman-teman mau cepat, ayamnya boleh di presto terlebih dahulu atau pakai metode 537. Boleh juga dengan cara dikerkep.
Dulu pernah saya bagikan caranya, boleh dicari, scroll ke bawah di beranda YouTube Mama Ryan. Kalau ini sengaja tidak di presto ya teman-teman, supaya bumbunya benar-benar meresap ke ayamnya. Ini setelah hampir mendidih, jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya santan tidak pecah, dan selanjutnya sesekali diaduk-aduk. Setelah dimasak kurang lebih 1 jam lebih, ini ayam kampungnya sudah matang dan empuk. Selanjutnya masukkan santan kental sebanyak 1,5 liter atau 1.500 ml. Aduk sampai semua benar-benar tercampur rata, kemudian masak kembali sampai kuah sedikit menyusut dan santan menjadi tanah, supaya nanti tidak gampang basi ya teman-teman. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Setelah dimasak beberapa saat, santan menjadi sedikit menyusut dan tanah. Matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia opor ayam kuning versi Mama Ryan yang rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pokoknya bikin aja teman-teman. Dijamin pasti, insya Allah teman-teman akan ketagihan banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.